Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah kita pada saat ini kita mulai dengan pengakuan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah seminggu kita bersama-sama menjalani kehidupan ini. Dan kita juga merasakan kasih setia Tuhan yang begitu besar kepada kita. Oleh karena itu, marilah pada saat ini kita bersama-sama memulai ibadah dengan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 15. Kidung Jemaat nomor 15 kita pujikan baitnya yang pertama, berhimpun semua. Firman Tuhan yang terambil dari Matius 22 ayatnya 37 sampai 40 yang demikian firman-Nya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dengan kita mengacu pada hukum kasih ini, kita menyadari bahwa kehidupan kita belum sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita pada saat ini diberikan kesempatan untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapannya dengan kita bersama-sama berdoa secara pribadi. Marilah kita berdoa. Demikianlah ya Tuhan, pengakuan kami atas segala kesalahan yang telah kami lakukan dan perbuat pada waktu-waktu yang telah lampau. Oleh karena itu ya Tuhan, Engkau berkenan mengampuni kehidupan kami yang berdosa, dan Engkau senantiasa juga memberikan kepada kami kehidupan yang baru, sehingga kehidupan kami senantiasa berkenan kepadamu, dan kehidupan kami tetap sesuai dengan kehendak-Mu untuk mengasihi Engkau dan mengasihi sama. Tuntunlah kami ya Tuhan melalui Roh Kudus-Mu. Dan semuanya ini kami pinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 36. Kita pujikan bait pertama sebagai nyanyian pengakuan dosa kita. Kidung Jemaat 36 bait yang pertama, dihapuskan dosaku. Hanya oleh darah Yesus
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setelah kita mengakui dosa kita, Tuhan memberikan berita anugerah dan petunjuk hidup baru bagi kita. Berita anugerah yang terambil dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5 yang demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat dicemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Dan petunjuk hidup baru yang terambil dari Yesaya 40 ayat 31. Yang demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Setelah kita menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru, marilah kita tanggapi firman Tuhan itu dengan kita memuji nama Tuhan kembali yang terambil dari Kidung Jemaat 353. Marilah kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia. Pada saat ini kami bersama-sama mengaturkan puji syukur kepadamu, karena kami telah Engkau sertai di kehidupan kami, di mana hari-hari yang telah kami lalui, Engkau senantiasa menyertai, Engkau senantiasa melindungi dan membimbing kami. Kami merasakan ya Tuhan, kasih karunia-Mu yang begitu besar kepada kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami mengaturkan rasa ungkapan syukur kami kepadamu, karena pada saat ini Engkau juga telah memberi kesempatan untuk kami bisa bersama-sama beribadah, walaupun kami tidak di tempat seperti biasa di gedung gereja, tetapi kami yakin akan kehadiran-Mu di tempat ini. Kami mohon ya Tuhan untuk selalu menyertai dan melindungi kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami berupa sandang, pangan, papan, serta pengharapan bagi kami. Ya Tuhan, Engkau tidak hanya menjaga dan memberkati kebutuhan ragawi kami saja, tetapi Engkau juga menolong ketika kami sedang dalam kesusahan, sehingga kami tetap dapat mengingat akan kasih karunia-Mu yang besar kepada kami. Pada saat ini ya Tuhan, perkenankanlah kami untuk memohon berkat dan penyertaan-Mu pada saat berlangsungnya ibadah ini sampai nanti berakhirnya. Sehingga kami setelah menyelesaikan tata ibadah pada saat ini,
kami dapat membawa damai sejahtera yang dimana akhirnya damai sejahtera itu dapat kami bagikan kepada sama kami dan untuk kemuliaan nama-Mu. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di GKJ Lugandeng. Baik itu yang ada di Induk, baik itu yang ada di Pantan Gading dan Pantan Ngeri. Kami berdoa ya Tuhan kepada jemaat-jemaat-Mu yang ada di sini, sehingga kehidupannya semakin lama semakin tetap berkenan di hadapan-Mu, dan kehidupannya tetap menjalin kehidupan yang rukun, kehidupan yang baik, dan kehidupan yang berkenan kepadamu. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang melayani di GKJ Lugandeng, baik itu dari penatua, diaken, pendeta, komisi, karyawan, beserta warga jemaat yang ada di GKJ Lugandeng. Kami mohon ya Tuhan, Engkau selalu menyertai dan melindungi mereka. Pada saat ini kami juga berdoa untuk warga jemaat kami yang sedang dalam keadaan sakit, yang sedang dalam keadaan ringkih di dalam jasmaninya. Kami mohon ya Tuhan, Engkau memberikan belas kasihan kepada saudara-saudara kami. Engkau memberikan kebaikan, kesembuhan melalui tangan-tangan dokter, obat, perawatan yang ada sehingga saudara-saudara kami pun dapat merasakan kasih karunia-Mu yang begitu besar kepada Engkau. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa di mana keluarga yang senantiasa mendampingi, Engkau memberikan kesabaran, ketekunan, kecukupan, sehingga keluarga yang senantiasa mendampingi tersebut Engkau berikan kekuatan. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap pergumulan-pergumulan yang sedang kami alami, baik itu di dalam kehidupan kami pribadi maupun di dalam kehidupan keluarga. Ya Tuhan, kami mohon Engkau tetap senantiasa hadir dalam kehidupan kami untuk selalu berkarya di dalam kehidupan kami. Karena kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau senantiasa menolong, memberi jalan keluar kepada kehidupan kami yang sedang di dalam tantangan maupun yang terbeban di dalam hidupnya. Allah yang Maha Kasih, pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap pergumulan, terutama pergumulan yang ada di bangsa dan negara kami Indonesia. Kami tahu ya Tuhan bahwa Engkau akan memberikan belas kasihan kepada kami. Melalui belas kasihan-Mu yang Engkau berikan kepada kami, Engkau mampukan kami ya Tuhan untuk kami tetap senantiasa berpegang teguh kepada Engkau. Dan kami yakin dan percaya bahwa Engkau juga senantiasa memberikan kekuatan kepada kami di dalam menghadapi wabah ini, di dalam menghadapi kehidupan yang normal ini. Kami mohon ya Tuhan, Engkau senantiasa tetap melindungi dan menuntun kami melalui pertolongan Roh Kudus-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami, terutama pemimpin-pemimpin kami, dari tataran atas sampai tataran bawah. Engkau memberikan kebijaksanaan kepada mereka, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas kewajibannya dengan baik. Dan kami sebagai warga masyarakat juga dapat merasakan dengan sejahtera. Dan kami mohon ya Tuhan, Engkau tetap mengulurkan kasih-Mu melalui uluran tangan-Mu, sehingga di dalam penyertaan-Mu, bangsa dan negara kami Indonesia dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu dan dapat berjalan dengan penuh kesejahteraan. Allah yang Maha Kasih, pada saat ini kami menyerahkan
seluruh doa syafaat yang telah kami aturkan ke dalam kuasa tangan-Mu. Kami menyadari ya Tuhan, di dalam kami berdoa banyak sekali dosa dan kesalahan, kami memohon ampun. Semuanya ini kami pinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita diberi waktu untuk mengaturkan persembahan. Namun sebelumnya marilah kita dengarkan firman Tuhan sebagai dasar dalam kita mengaturkan persembahan. Dari Roma 12 ayat yang pertama, yang demikian firman Tuhan itu. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Demikian firman Tuhan, dan marilah di dalam kita mengaturkan persembahan, kita iringi dengan pujian Kidung Jemaat 403 bait yang pertama. Marilah kita berdiri untuk berdoa mengaturkan persembahan di hadirat Tuhan. Bapa kami yang di surga, Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur Tuhan atas segala berkat yang Kau berikan ke dalam kehidupan kami. Pada saat itu Tuhan kami mengaturkan persembahan, kiranya Engkau berkenan untuk mensucikan persembahan ini sehingga persembahan ini akan menjadi sarana bagi kemuliaan nama-Mu. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati, sehingga kami boleh mendengar, boleh merasakan, dan boleh melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan Bapak Pendeta yang akan melayankan firman-Mu, Tuhan sendiri yang berkenan untuk memberikan kemampuan, kebijakan, sehingga apa yang disampaikan akan menjadi kekuatan bagi iman kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita pada saat ini bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius 11, ayatnya yang ke-16 sampai 19, dan dilanjut ayat 25 sampai ayat 30. Matius 11, ayatnya yang ke-16 sampai 19, dilanjutkan ayat 25 sampai 30, yang demikian firman-Nya. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum. Dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa,
Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman yang telah kita dengar tadi mengingatkan kepada kita bila ada karya penyelamatan yang begitu besar di dalam dunia ini. Ada karya penyelamatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Oleh sebab itu, di dalam firman pada saat ini diberikan tema karya Kristus membawa kelegaan. Pasti di dalam kehidupan setiap manusia ada saja kesulitan-kesulitan yang dialami oleh setiap orang. Ada yang merasakan sakit yang menaun, sakit kronis yang tidak sembuh-sembuh. Ada juga yang merasakan beban hidup yang pada saat ini juga kehilangan mata pencahariannya, dan sebagai yang bekerja sebagai petani juga kadangkala mengalami gagal panen. Begitu juga ada juga yang sebagai pedagang kadangkala juga merasakan sepi dagangannya, tidak ada pembeli. Beban-beban itu memang sering kita hadapi di dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga di dalam keluarga, pasti juga ada terjadi kesalahpahaman sehingga timbul permusuhan dan akhirnya kebencian. Dan ketika timbul seperti itu, pastinya ada beban hidup, menjadikan beban hidup. Sehingga ketika orang berjalan, itu tidak ada kelegaan. Memang ketika ada beban hidup di dalam kehidupan seorang, pasti orang tersebut ingin merasakan kelegaan, ingin mencari suatu kelegaan. Bagaimana caranya supaya bisa terlepas dari beban tersebut. Dan ternyata ketika orang ingin mencari kelegaan, ada yang memang menawarkan jalan keluarnya. Kadangkala ada yang menawarkan kelegaan tersebut. Tetapi kelegaan yang ditawarkan adalah kelegaan yang semu. Seringkali jalan keluar yang diberikan itu malah justru membebani.
Contohnya di dalam beban kehidupan sehari-hari, ada yang sudah mengalami penyakit kronis yang sudah lama, sehingga merasakan putus asa, diobati berkali-kali, sampai bosen, tidak sembuh. Lalu ternyata ada yang menyarankan, wah pergi ke sana, pergi ke sana, pergi ke sana, supaya ada kesembuhan. Tapi kalau kita bisa mengetahui bahwa ada saran yang baik atau ada yang saran yang bisa dilakukan baik, maka seharusnya saran itu juga diberikan kepada yang sakit tersebut supaya yang sakit tersebut itu datang ke yang ahli. Dan ketika datang pada yang ahli, pasti akan didiagnosa, bahkan akan dirawat, akan dijaga sehingga sembuh. Bukan malah pergi kemana, sehingga bukan menjadikan penyakit itu sembuh, malah menjadi tambah parah. Begitu juga di dalam kehidupan ekonomi. Apalagi yang kita hadapi pada saat ini. Kita tidak memungkiri bahwa kehidupan ekonomi memang beban atau kehidupan ekonomi memang berat pada saat ini. Tetapi ketika kita menjalaninya, kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus itu tidak membiarkan kehidupan kita. Tuhan Yesus itu tidak akan menegakkan kehidupan kita. Tetapi bukan berarti Tuhan Yesus atau Tuhan juga akan langsung memberikan kelegaan atau memberikan misalnya uang. Bukan seperti itu, bukan langsung seperti itu. Tetapi supaya manusia itu juga terlibat di dalamnya. Seperti yang digambarkan Oraet dan Labura. Berdoa dan bekerja. Atau kalau bahasa Jawanya obah ya mamah. Tetapi juga harus bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu bagaimana caranya? Supaya kehidupan kita itu dapat mendapat pertolongan Tuhan. Yang pertama, kita percaya bahwa Tuhan itu mempunyai kekuasaan yang mengatur kehidupan kita. Dan kita juga mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Orang yang mempercayakan adalah orang yang mengikuti peraturan yang dipercayai. Contohnya, ketika orang tua mempercayakan anaknya kepada guru, pastinya anak tersebut juga harus mengikuti aturan yang diberikan oleh guru atau sekolah. Kalau tidak mengikuti peraturan tersebut, maka anak tersebut akan menjadi tidak baik. Begitu juga kehidupan orang Kristen. Hidupnya yang percaya kepada pertolongan Tuhan Yesus Kristus dan mempercayakan kehidupannya kepada Yesus Kristus, maka orang tersebut harus mengikuti kehendak firman-Nya. Dan yang kedua, supaya kita mendapat pertolongan, kelegaan dari Tuhan, maka kita harus bersikap rendah hati. Tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri. Tidak merasa adigang, adigung, adigunung. Tetapi kita merendahkan diri. Karena kita menyadari bahwa tanpa pertolongan Tuhan, kehidupan kita tidak ada apa-apanya. Dan yang ketiga, kita membangun relasi yang harmonis kepada Tuhan. Membangun relasi harmonis dengan Tuhan melalui doa, melalui renungan firman Tuhan, dan yang terakhir juga melakukan kehendak-Nya. Karena dengan kita membangun relasi yang harmonis kepada Tuhan, maka akan mendatangkan ketenangan hati dan kelegaan. Dan kasih
Tuhan Yesus Kristus yang menolong kita, itu tidak hanya pertolongan bagi kita yang berkaitan dengan jasmani saja, atau yang berkaitan dengan materi saja. Tetapi juga pertolongan yang mendatangkan kehidupan kekal dan penuh dengan damai sejahtera. Karena Tuhan juga berkenan mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan pertolongan serta keselamatan. Amin. Kita akan masuk ke dalam waktu. Tuhan, terima kasih atas firman yang telah kami dengar pada saat ini. Biarlah firman yang kami dengar dapat menggerakkan hati dan pikiran kami agar sesuai dengan kehendak-Mu. Pada saat ini kami akan mengakhiri kata ibadah pada saat ini, dan kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Engkau senantiasa melindungi dan menyertai kami dalam kehidupan kami. Dan firman kami sepenuhnya kami serahkan ke dalam kuasa tangan-Mu dan penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa yang kami panjatkan seperti telah Engkau ajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah saat ini kita akan menerima warta gereja. Warta gereja Minggu tanggal 5 Juli 2020 bahwa gereja telah menerima persembahan istimewa dari salah satu warga berupa 5 sak semen dan 36 dus keramik untuk pembangunan gereja Kristen Jawa Garden di Induk. Atas persembahannya jemaat mengucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Marilah kita sama-sama mengakhiri tata ibadah pada saat ini dengan kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari Hitung Jemaat nomor 344. Hitung Jemaat nomor 344, kita pujikan ayat yang pertama dengan bangkit berdiri, ingat akan nama Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama mengakui pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang
pujian kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah, saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan.